stop brutal content, Facebook sekarang berubah. Brutal content, kalau kalian lakukan hal seperti itu akan membuat salah satu akun kalian terkena shadow ban. Kalau bahasa yang sekarang di Facebook itu namanya NR. Apa NR? Not recommendation. Ini menarik, kita bakalan bahas di video ini di channel ini. Selamat datang di YouTube-nya Konya Channel. Kita langsung aja kita bahas di video kali ini. Oke, buat teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sehat? Coba absen dulu ya di kolom komentar, karena kemarin saya buka WhatsApp itu ramai sekali yang ngechat dan menanyakan sesuatu hal. Coba absen nih dari mana aja. Nah, buat teman-teman, kita bakalan bahas tentang segi konten ataupun dari segi kita mengupload video konten di Facebook Pro. Brutal content itu kalau misalkan 2 tahun yang lalu itu bagus. Kalau bisa bagus sih bang, karena kalau dulu itu dia lagi mementingkan yang namanya nge-push pengguna ataupun nge-push kreator si pihak Facebook. Kalau sekarang Facebook itu sudah mulai memilih dan memilih. Kok bisa teman-teman? Nah teman-teman, namanya waktu, namanya hari itu kan berjalan, tidak ada pengulangan ataupun tidak ada kembali ke belakang. Jadi buat teman-teman, kalau kalian masih pakai cara yang dulu tentang brutal content, saya harap stop dulu, stop, pakai trik yang sekarang ataupun pakai cara yang sekarang. Kenapa? Karena kalau kalian masih pakai trik yang dulu, itu kemungkinan besar kalian akan sulit untuk berkembang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus fokus yang namanya kalian membangun akun kalian. Dari di luar masalah, contoh kita belum monetisasi, kita belum mendapatkan uang, tapi kita tetap harus ini dulu, tujuan kita tuh ke akun kita dulu untuk berkembang. Oke? Kalian percuma kalau kalian monetisasi tapi kalian nggak tahu cara ngembangin akun, kalian nggak tahu cara mengatur algoritma, cara memainkan algoritma. Kalau kalian itu nggak tahu, saya rasa kalau kalian dapat MK juga itu sia-sia. Kenapa sih bang kok sia-sia? Karena ketika kalian mendapatkan MK itu tuh baru dimulai perjuangan asli kalian. Kok bisa? Nah buat teman-teman, ketika kalian sudah dapat MK itu udah beda tujuan teman-teman, udah beda tujuan, udah beda namanya suasana. Kalau sebelum MK kita mengharapkan MK, kalau sudah MK kita harus berjuang mendapatkan uang. Nah itulah perbedaan pemikiran. Nah terus kita balik lagi ke topik awal untuk masalah brutal content. Nah brutal content kalau kalian lakukan di tahun ini, di waktu ini, itu akan membuat akun kalian terkena shadow ban. Shadow ban ciri-cirinya apa sih bang? Ciri-cirinya yang pertama, akun kalian upload videonya ditonton di bawah 100 orang. Contoh, follower saya 5.000 bang. Ini kebanyakan ya, ini yang umum nih, sering terjadi. Follower saya 5.000 tapi kok yang nonton cuma 90.000 ataupun 90 orang ataupun 50 orang. Nah itu yang disebut shadow ban ya teman-teman. Nah terus bang, kalau misalkan penayangan saya 200 penonton, gimana itu bang? Nah itu namanya udah bagus, sistem Facebook udah bagus, tinggal kalian bikin konten yang bagus. Oke? Jadi akun kalian gak terkena shadow ban kalau penonton kalian 200. Kalau di bawah 100 itu baru dikenakan yang namanya shadow ban. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena namanya shadow ban itu apa sih bang? Shadow ban itu not recommendation, ataupun video kalian tidak direkomendasikan atau tidak muncul di beranda orang lain. Mau di beranda orang lain yang follow ataupun bukan followers. Nah itu nggak dapat ya, NR, not recommendation. Jadi buat teman-teman, hati-hati yang masih menggunakan brutal content. Apa sih brutal content? Kita jelasin. Brutal content, kalian sehari mengupload banyak video dan kalian lupa dengan kualitas, dengan alurnya. Contoh, akun kita tuh ke arah, saya pribadi, akun saya pribadi itu ke arah komedi dewasa. Saya jujur aja, saya bakalan buka di sini, saya bakalan ceritain ke teman-teman. Kenapa? Karena ya kalau menurut saya, daripada saya bilang strategi orang lain, mending strategi saya sendiri saya bagi ke kalian dengan gratis. Jangan lupa di subscribe dulu, jangan lupa di like ya. Strategi saya, komedi saya ke ke dewasa gitu kan, ke dewasa, ke pasutri. Nah di situ teman-teman, kalian bisa ngerasain dan kalian bisa melihat kalau kalian mengikuti saya ataupun mengikuti akun saya, di tim saya itu dia memainkan yang namanya alur algoritma. algoritma Facebook saya itu naik karena ada bau-bau dewasa ataupun adegan dewasa. Nah, di situ nggak mungkin setiap hari saya melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena itu hanya sebuah permainan. Kalau akun saya mulai sepi, saya bakalan bikin lagi konten yang berbau dewasa. Agar apa? Agar muncul kembali dan bisa menarik orang baru. Itulah cara strategi saya sendiri untuk menarik penonton banyak ataupun videonya meledak. Untuk saat ini dan untuk tahun ini, itu yang saya lakukan. Oke, lanjut. Terus, strategi yang lainnya gimana
Karena bang, strategi yang lainnya dari segi upload, saya nggak terlalu banyak upload sekarang. Yang penting sesuai dengan jumlahnya. Contoh, hari ini saya mengupload 5 video, besok 5 video lagi. Sekarang 4 video, 1 foto, besok 4 video, 1 foto juga. Jadi jumlahnya tuh tetap sama gitu kan. Tetap sama hari demi hari. Dan itu harus kalian jaga. Makanya buat teman-teman yang masih brutal konten, yang masih upload jumlahnya tidak teratur, kalian stop dulu, kalian pikirin, kalian lihat kegiatan kalian, terus sehari kita bisa produksi konten berapa, sehari kita bisa melakukan upload berapa, itu harus dihitung dulu. Biar apa? Biar kita bisa jumlahnya tuh tetap sama di hari demi hari itu teman-teman. Jadi nggak berkurang nggak naik, nggak berkurang nggak naik untuk jumlah uploadnya, tapi penayangan akun kalian itu bisa naik. Kenapa? Karena si Facebook itu melihat kalau akun kalian itu profesional. Oke, nah lanjut, itu strategi udah saya kasih 2. Dan untuk yang nanyain settingan, bang settingan apa, bang harus diubah apa, nggak ada teman-teman. Settingan A B C D E F G itu nggak ada. Oke, nah di situ teman-teman udah tahu nih settingan tuh nggak ada. Terus kalian masih cari settingan buat apa? Kalian tinggal fokus bikin konten. Gimana caranya kita bisa menarik orang? Menarik orang tuh bukan karena settingan, bukan, tapi karena hasil konten kita, hasil produk konten kita, konten kita, hasil dimana ide kita itu yang bisa menarik orang, bukan hanya settingan saja. Emang settingan itu adalah kunci? Tidak teman-teman ya. Oke, nah dari situ bisa kalian gunakan. Kita balik lagi ke topik yang awal. Untuk yang barusan sudah saya sebutkan dari awal sampai akhir. Kalau misalkan kalian di skip, saya nggak tahu. Kalau kalian nggak masuk ke pikiran kalian, silahkan ulang kembali, jangan di skip. Oke, kita lanjut. Kita balik lagi ke topik awal untuk NR, not recommendation ataupun shadow ban. Ketika kita mendapatkan shadow ban, itu ada 2 respon dari akun tersebut. Yang pertama shadow ban lama, yang kedua shadow ban sebentar. Nah, pasti teman-teman itu ataupun penonton di sini kalian request nih, bang gimana caranya shadow ban saya bisa berakhir cepat tanpa harus lama. Oke. Saya bilang di sini tidak ada yang pasti, tidak ada yang benar-benar pasti, tapi ini yang saya lakukan ketika saya kena shadow ban. Yang pertama, saya lihat dulu video setelah 2 minggu saya upload, apakah dia masih bertahan di bawah 100 penonton. Misalkan sekarang nih tanggal 17 saya ngupload gitu kan, Agustus, terus saya lihat di minggu depan, 2 minggu depan ya, 2 minggu ke depan. Saya lihat nih yang tanggal 17 itu masih di bawah 100 enggak gitu kan. Kalau masih di bawah 100, saya hapus. Kenapa saya hapus? Sudah pasti itu video nggak bakal naik kalau di bawah 100 terus. Tapi kalau misalkan video itu masuk ke 200, saya biarin. Tapi kalau di bawah 100, saya hapus. Bukan karena saya nggak mau dilihat gagal, bukan. Tapi memang itu trik untuk saya membereskan yang namanya shadow ban. Oke, shadow ban saya hapus, terus saya bikin konten lagi, dan itu berputar terus. Jadi 2 minggu sekali saya cek. Setiap hari saya cek. Hari ini saya ngupload 4 video nih. Saya cek ke belakang, 2 minggu ke belakang saya mengupload video yang mana. Terus saya cek apakah ada video yang masih di bawah 100. Saya hapus. Dan itu adalah trik saya untuk mempercepat shadow ban itu berakhir di akun saya ataupun not recommendation ya. Wah, daging semua nih kalau kalian dengerin ya. Kalau nggak di skip nih daging semua, masih pasti masuk ke pikiran kalian karena saya bakalan bacain ataupun saya bakalan terangin dengan secara simple. Kata-kata dengan simple bisa kalian pahamin secara langsung. Dan buat teman-teman yang masih pakai strategi lama, stop ya. Udahin, kalian fokus ke strategi baru. Dan ya inti yang paling ujung saya bakalan kasih yang namanya, jangan lupa di sosial media itu adalah game yang namanya atensi. Gimana caranya kita bisa merebut atensi masyarakat ataupun penonton untuk nonton video kita. Dengan cara apa? Kita bakalan bahas di video selanjutnya. Teman-teman, ini menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk kedepannya kita bakalan mainkan gamenya ataupun kita bakalan jelasin game atensi tersebut. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir sini, selamat, kalian mendapatkan mindset dan pengetahuan yang nambah. Terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Terima kasih juga yang udah like, yang udah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Panjang-panjang umur kalian, sehat-sehat badannya. Semoga apa yang kalian inginkan cepat tercapai. Amin. Assalamualaikum.